Shalom adik-adik. Halo, apa kabarnya? Kakak Ina senang sekali berjumpa dengan adik-adik pada hari ini di Bia Online. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk tema ketulusan. Nah, ketulusan itu apa sih? Ketulusan itu salah satu bentuk kasih kita kepada sesama. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan mengajak adik-adik bangkit berdiri. Mari kita akan nyanyikan satu lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Ayo, Kak Ina undang adik-adik sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi adik-adik yang terkasih. Suster berharap kalian semua sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online tanggal 1 Agustus 2021. Nah, di sini Suster membawa kitab suci. Suster berharap kalian juga menyiapkan kitab suci di rumah. Kita akan membaca Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 20. Tapi Suster akan membaca ayat 10 bab 10 ayat 16 dan kalian akan membacanya secara lengkap ya dari ayat 16 sampai ayat 20. Nah, di ayat 16 ini Yesus menggunakan ilustrasi antara ular dan burung merpati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebetulnya apa sih yang Yesus mau? Yang Yesus inginkan dari kita masing-masing? Nah, tentu Yesus mau supaya kita juga belajar dari apa yang dimiliki oleh ular dan burung merpati.
Pernahkah kalian merasa bahwa kalian dikasihi oleh Tuhan? Jika kalian pernah merasa dikasihi Tuhan, coba ingat kisahnya seperti apa. Atau sebaliknya mungkin kalian pernah merasa dikecewakan oleh Tuhan atau disakiti. Entah itu papa mama, kakak adik kalian, teman kalian. Nah, coba kamu ingat juga kisahnya seperti apa. Nah, hari ini Yesus bertanya pada kita, bagaimana rasanya sih kalau kalian disakiti, kalau kalian dikecewakan, apa reaksi atau apa yang kalian rasakan dalam hati kalian? Nah, sebagai anak Allah, tentu kita punya pengalaman dikasihi Tuhan. Misalnya kita diberi orang tua yang baik, yang mau merawat kita diberi teman-teman yang baik, guru yang baik, kita punya keluarga yang sehat. Ya, saat ini musim pandemi, banyak orang yang sakit, tapi mungkin di antara kalian juga ada yang sehat, ada yang mungkin keluarga kalian sakit tapi sudah sembuh. Kalian berdoa lalu sudah sembuh. Itu adalah pengalaman-pengalaman di mana Tuhan mengasihi kalian. Nah, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari tidak selalu semuanya itu baik. Tidak selalu kita merasa bahwa kita dikasihi Tuhan. Tapi ada juga saat-saat di mana kita merasa kita dikecewakan atau disakiti juga oleh Tuhan melalui pengalaman-pengalaman kita. Entah itu mungkin kita dibully teman, kita bertengkar, kita dicuekin, dibohongi, atau mungkin papa marah sama kita, mama marah dengan kita minta sesuatu tidak diberi. Nah, itu ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, rasanya kita ingin membalas. Kalau misalkan kita dicuekin teman, oh awas ya, nanti lain kali saya juga cuekin dengan dia, begitu. Atau misalkan teman tidak mau berbagi sesuatu dengan kita, oh lain kali kalau saya punya sesuatu saya tidak mau beri juga dengan dia. Atau mungkin saat ini kalian tidak berjumpa dengan teman kalian karena hanya di rumah dengan kakak adik saja. Mungkin kalau kakak punya sesuatu kalian minta dan tidak diberi, pasti kalian juga ingin balas dendam kan? Oh tunggu, kalau saya punya barang saya tidak akan beri ke dia. Nah, itu Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan bersikap seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti burung merpati. Nah, hewan ular itu dia mempunyai kelebihan, kelicikannya atau kecerdikannya untuk menghindar bahaya. Jadi kalau dia tahu, dia punya insting. Kalau pas ular itu jalan-jalan, dia merasa di depannya atau di belakangnya atau di samping kiri kanannya ada sesuatu yang berbahaya, dia punya cara untuk menghindar dari bahaya itu. Nah, Yesus juga mau supaya kita belajar dari kecerdikan ular. Caranya bagaimana? Kalau misalkan kita disakiti, kita tahu kalau saya marah, pasti yang muncul adalah sikap balas dendam. Jadi kalau dia menyakiti saya, kakak saya menyakiti saya balas, tidak ada kedamaian. Adanya kita menciptakan perkelahian, percekcokan. Tetapi kalau kita belajar supaya cerdik seperti ular, kita belajar bagaimana caranya menghindar dari percekcokan itu, menghindari masalah. Jadi kalau kita disakiti, kita membalas dengan kebaikan. Kalau kita meniru cara itu kita belajar dari ular supaya cerdik menghindari masalah. Kita belajar tulus seperti burung merpati itu artinya kita belajar supaya kita jujur, kita bersikap tulus apa adanya dengan orang lain, dengan teman kita yang menyakiti kita, dengan mungkin adik kita yang menyakiti kita belajar tulus. Kita tidak usah membalas dendam. Nah, sebagai anak Allah, kita juga harus belajar cerdik dan bijak seperti ular untuk menghindari godaan jatuh dalam rusa, yaitu godaan untuk membenci atau menyakiti orang lain. Nah, hari ini mari kita belajar untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi tulus dengan
siapa saja yang kita temui supaya kita belajar menjadi anak-anak Yesus yang hebat. Nah, untuk ayat emasnya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Suster berharap kalian menghafal ayat emas ini dari Injil Matius bab 10 ayat 16. Terima kasih. Oke adik-adik, kali ini kita akan membuat hiasan gantungan seperti ini ya. Kreativitas kita. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan, pertama karton bekas atau kertas bekas. Ya, Kak Ju ini ngambil dari kalender yang Kak Ju tidak pakai di rumah, jadi kita potong nanti sama spidol. Yang kedua spidol boleh apa aja, biru boleh, hitam boleh, hijau boleh, terus lem. Nah, terus ada stabilo juga. Oke, itu bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat kreativitas. Pertama, dari karton putih kita bikin polanya ya, atau kita bentuk. Tapi sebelumnya kita tuliskan ayat emasnya hari ini. Nah, Kak Ju tuliskan dulu ayat emasnya hari ini. Nah, ayat emasnya sudah Kak Ju tuliskan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, bacaannya dari Injil Matius bab 10 ayat 16b ya. Nah, setelah kita tuliskan ayat emasnya, lalu kita bentuk, terserah adik-adik mau bentuk seperti apa. Kalau Kak Ju bentuknya seperti bentuk awan seperti ini ya contohnya ya. Adik-adik bebas mau bentuk seperti apa, kotak boleh, lingkaran boleh, terserah adik-adik. Ya, setelah kita bentuk atau kita gambar seperti itu, lalu kita potong ya sesuai garis-garis di samping-sampingnya. Nah, Kak Ju potong. Nah, setelah Kak Ju potong jadinya seperti ini ya bentuknya ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa bikin hiasan di samping-sampingnya. Nah, kalau Kak Jo pakai kertas origami ini untuk hiasan di samping-sampingnya. Nanti Kak Jo bikin hiasan supaya lebih bagus, kelihatan bagus. Jadi Kak Jo pakai kertas origami ini, Kak Jo potong. Adik-adik bebas pakai kertas, nggak harus origami juga, kertas sisanya tadi, potongannya tadi dari karton tadi ya boleh kok dipakai. Nah, Kak Jo pakai rumba-rumba gini, Kak Jo potong kecil-kecil untuk hiasan di gantungan yang Kak Jo mau buat. Nah, Kak Jo potong kecil-kecil seperti ini. Nah, adik-adik bisa mencontoh juga, potong kecil-kecil, dikira-kira aja potongnya. Nah, Kak Jo potong seperti ini kecil-kecil, lalu Kak Jo kasih lem ya di bawahnya seperti ini. Nah, Kak Jo kasih lem, terus Kak Jo tempelkan tuh rumah-rumahnya itu, kertas origaminya. Nah,
Kak Jo ya seperti ini. Nah, adik-adik bebas untuk menghiasnya seperti apa, boleh di sampingnya, boleh di bawahnya ataupun di atasnya. Nah, setelah itu Kak Jo coba tambahkan, Kak Jo warnai. Nah, pakai stabilo seperti ini di samping-sampingnya biar lebih keren. Nah, adik-adik juga boleh memberikan gambar atau mewarnai juga, bebas yang seperti adik-adik inginkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, warnai samping-sampingnya agar kelihatan lebih oke. Setelah Kak Jo tali jadinya seperti ini ya. Ya, hiasan gantungannya seperti ini. Nah, talinya seperti ini ya, adik-adik ya. Jadi ditali. Oke, nah seperti itu ya. Kalian bebas untuk menggambarnya lagi, mewarnai lagi hiasan kalian. Nah, bisa digantung di pintu kamar kalian. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, tadi sudah di awal bernyanyi bersama, bergembira bersama. Wah, seru sekali tadi. Nah, terus apa itu? Sudah masuk ke firman Tuhan, belajar tentang hari ini tentang ketulusan. Nah, itu jangan lupa ya, selalu diingat, selalu memberikan dengan tulus ya, kepada sesama, kepada orang tua, kepada siapa lagi, teman di sekolah, boleh, semuanya harus memberikan dengan tulus ya. Terus sudah membuat kreativitas, jangan lupa untuk diselesaikan ya, dikerjakan. Nanti boleh difoto, terus ditempel di kamar atau dikirimkan ke kakak-kakak juga boleh, kirim ke Kak Geri juga boleh ya. Nah, sebelum mengakhiri ini, mari kita berdoa dulu, berdoa penutup ya. Sebelum berdoa penutup, kita nyanyi dulu. Ada yang tahu lagunya? Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Nah, itu tahu ya? Ya, sama-sama. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita siapkan nanti untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga kami boleh berkumpul secara online pada hari ini untuk belajar tentang firman-Mu, belajar tentang kasih-Mu, dan belajar untuk selalu tulus, ikhlas. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia kepadamu, dan selalu memberikan dengan tulus ikhlas pada sesama kami, pada teman-teman kami, kepada kedua orang tua kami. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir pada via online pada hari ini, kiranya dapat bertemu lagi di pertemuan via online selanjutnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan via online selanjutnya. Bye, terima kasih.